Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi dhawin ni'am. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah taklim rahimakumullah, seperti biasa kita awali kajian ini dengan doa kepada kedua orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia, sanak famili, karib kerabat dekat kita, kakek nenek kita ke atas, guru-guru kita, kaum muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan mereka mendapatkan maghfirah ampunan Allah. Yang kedua, kita doakan sanak famili, karib kerabat dekat kita, tetangga kita, kaum muslimin dan muslimat yang saat ini sedang sakit. Mudah-mudahan segera Allah berikan kesembuhan agar mampu untuk beribadah. Yang terakhir, kita doakan sanak famili, karib kerabat dekat kita, tetangga kita, kaum muslimin dan muslimat yang belum mendapatkan hidayah ilmu. Kiranya Allah berikan hidayah ilmu, karena dengan ilmu ibadah menjadi benar. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Nas'alullah as-salamah wal barakah wal hidayah fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sehubungan ini bulan Rajab, Sya'ban dan mau masuk ke Ramadan, ada doa yang kita panjatkan. Mari kita lantunkan terlebih dahulu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan waghfir lana dhunubana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan waghfir lana dhunubana. Sekali lagi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan waghfir lana dhunubana. Amin amin ya rabbal alamin. Itu doa yang di ujungnya balighna Ramadan, sampaikan kami ke dalam bulan
Ramadan. Kenapa ada kalimat itu? Sampaikan kami ke dalam bulan Ramadan. Karena kita ini belum tentu sampai. Walaupun Ramadannya sudah dekat, tinggal sebulan lagi lah kurang lebih. Yang menjamin kita sampai ke bulan Ramadan itu apa? Siapa yang menjaminnya? Apa karena kita masih muda? Oh, nggak bisa. Atau karena kita sehat seger bugar? Nggak bisa. Nggak ada yang jamin kita itu. Kenapa? Karena ruh miliknya Allah. Nyawa ada di dalam genggaman Allah. Kalau Allah mau ambil, mah ya diambil aja, selesai. Bulan Rajab ini meninggal, selesai. Bulan Sya'ban nanti meninggal, selesai. Bahkan sampelnya, contohnya di RS-nya ada. Beberapa hari yang lalu ada yang dikuburkan gitu. Kenapa nggak masuk ke Ramadan dulu? Kok sekarang sebelum Ramadan? Allahu Akbar. Maka kita berdoa ya. Walaupun oleh beberapa ulama mengatakan hadis ini dhaif gitu kan gitu. Tapi bagi ulama-ulama ahli sunnah, walaupun hadis dhaif, kalau sekedar untuk doa, untuk semangat ya, untuk memberikan semangat, tidak apa-apa diamalkan. Maka kita dianjurkan berdoa. Kenapa? Khawatir ajal kita kan nggak tahu ajal kita. Tahu siapa yang tahu? Nggak ada. Walikulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat itu ada ajalnya, ada batasnya. Tapi kita nggak tahu batasnya. Walaupun sudah pernah perjanjian dengan Allah, nggak dikasih tahu. Apakah di bulan Rajab ini, di bulan Sya'ban, atau Ramadan, dan seterusnya, kita tidak tahu. Kita khawatirkan ajal kita itu di bulan Rajab atau Sya'ban. Maka kita disuruh berdoa terus. Khawatir kenapa? Kalau bulan Rajab, bulan Sya'ban ini diambil kita, belum sampai ke Ramadan. Bukankah Ramadan itu disebut dengan bulan apa? Suci ya, bulan suci Ramadan. Artinya tempat menyucikan badan kita yang berlumur penuh dengan dosa. Allahu Akbar. Alangkah ngerinya kalau belum masuk ke bulan Ramadan, lalu kita dipanggil oleh Allah. Dari mulai Syawal kita berangkat, Syawal, Muharram, terus kita berdosa. Sudah banyak dosa kita ini. Kita ngaku nggak bapak dan ibu kita berdosa. Berdosa enggak bapak dan ibu? Dosa. Dosanya banyak atau sedikit? Banyak. Banyak sekali atau lebih banyak lagi? Banyak kita ini dosanya. Allahu Akbar. Yang terasa, yang disengaja, tidak sengaja, banyak sekali. Andai kata sedosa sebanyak ini belum sempat kita cuci ke bulan Ramadan, belum disucikan, kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa jadinya tubuh kita ini? Dikubur bagaimana? Kita pulang dengan membawa dosa seperti itu. Santapan cacing dan ular. Allahu Akbar. Na'udzubillah. Maka kita disuruh berdoa itu terus. Setiap sholat kita lantunkan doa itu, mohon kehadirat Allah. Kalaupun memang ajal saya di sini, ya Allah panjangkan dulu. Kami ingin masuk ke Ramadan betul-betul. Ingin saya cucikan dosa-dosa ini di bulan Ramadan. Nah, itu keinginan kita. Oleh karena itu jangan lepas kita berdoa yang seperti tadi itu, agar kita dimasukkan ke dalam bulan Ramadan, insya Allah. Cuma terkadang ketika kita sudah masuk ke bulan Ramadan,
Padahal kita ingin betul masuk bulan Ramadan, ingin dicucikan, kitanya leha-leha ya. Leha-leha itu ibadahnya nggak serius ya, puasanya nggak serius. Kalaupun puasa tanpa ilmu, makanya ini nanti kita akan bahas tentang persiapan Ramadan ini. Terus kalaupun misalnya sholatnya juga nggak serius lagi. Kalau baca Qurannya juga nggak bener lagi. Allah, bagaimana bisa mengampunkan dosa-dosa kita? Kalau ibadah 1 bulan yang disediakan oleh Allah namanya bulan suci untuk menyucikan jiwa badan kita ini dari dosa-dosa, kitanya nggak serius. Gimana mau disucikan oleh Allah? Kata Allah, bukankah kau kemarin itu minta-minta kepadaku untuk disampaikan ke dalam bulan Ramadan? Sekarang udah aku kabulkan nih, kau sampai ke bulan Ramadan. Kau leha-leha gimana? Seharusnya kan serius kita. Karena Ramadan yang akan datang lagi belum tentu kita masih hidup. Saya berulang-ulang nih, jangan ngejamin siapa. Bapak kita, atasan kita, atau kita diri sendiri kita. Oh, kalau nyawa nih kita yang pegang enak. Semua orang ngatur sendiri. Saya matinya segini. Bukan, nyawa ini miliknya Allah. Dan yang mengatur dalam genggaman Allah. Kita tidak tahu kapan akan meninggal dunia. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, mari saya mengajak, di samping doa tadi dilantunkan, nanti ketika kita sudah sampai disampaikan oleh Allah ke dalam bulan Ramadan, serius. Beribadah serius. Karena belum tentu tadi itu Ramadannya lagi kita masih hidup, belum tentu. Jangan-jangan Allah marah, kira-kira begitulah. Kenapa? Saya sudah dipanjangkan oleh Allah. Karena tadi bermohon, kita minta kepada Allah, lalu Allah panjangkan. Oke, kata Allah, saya kasih tempo. Tapi di bulan Ramadannya kita nggak serius. Udahlah, kata Allah, Ramadan yang akan datang juga begitu lagi, cabut aja sekarang. Allahu Akbar. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Jamaah taklim rahimakumullah. Ada 3 hal yang saya ingin sampaikan pada malam hari ini. Karena kebetulan saya cuma masuknya sebulan sekali ya. Dan bulan yang akan datang tuh ketika saya pulang itu sudah hampir puasa ya. Sudah hampir puasa, jadi nggak bisa lagi masuk sini. Pertama, ketika akan datang bulan Ramadan ini kan perlu persiapan. Perlu persiapan kita itu. Agar saya katakan tadi, ketika nanti masuk bulan Ramadan, sungguh-sungguh. Persiapan pertama adalah iman. Persiapan iman. Iman itu di hati di sini. Ada apa dengan iman? Jamaah taklim, kalau sudah masuk bulan Rajab, bulan Sya'ban, itu setan tuh keliling, Pak. Setan tuh sudah mulai keliling dia. Kenapa setan keliling? Karena setan tahu betul. Ada hadis kan begini. Ada hadis seperti ini. Man fariha bi qudumi Ramadan haramallahu jasadahu ala nir. Siapa yang bangga, senang, bahagia dengan akan datangnya bulan Ramadan, maka kata Allah, haram tubuhnya masuk ke dalam api neraka. Itu baru senang doang tuh. Alhamdulillah, Ramadan sebentar lagi datang. Saya suka, saya bangga sekali. Ada hadis seperti itu. Setan makanya pusing dia. Dengan senang doang umat Muhammad, lalu tubuhnya tidak boleh tersentuh api neraka. Setan ini kan sangat benci sekali sama anak cucu Adam. Kenapa? Karena gara-gara setan masuk neraka itu gara-gara Adam ini. Dulunya di setan di surga kan gitu. Dan setan sudah pasrah, oke ya Allah saya di neraka. Tapi anak cucu Adam biar jadi pengikut saya di neraka semua. Kira-kira begitu.
Maka berjibaku dia keliling terus, masuk ke hati-hati umat Muhammad ini. Dipengaruhi hatinya. Dipengaruhi bagaimana? Biar jangan senang. Yang ada itu susah. Aduh, kok Ramadan mau datang lagi ya gitu. Urusannya nggak bisa ngerokok nih siang hari gitu, yang suka ngerokok itu kan. Yang ahli makan juga, aduh nggak bisa makan siang nih, nggak bisa sarapan nih, nggak bisa minum, enggak. Itu tablisul iblis itu, sehingga hati kita nggak senang lagi. Kan tadi yang diharapkan tuh hati kita ini senang. Ini sekarang susah. Cobalah dengar nanti kalau obrolan-obrolan di Gardu. Pastikan walaupun tidak secara murni keluhannya. Kawan-kawan, perasaan Ramadan tuh kan belum lama loh. Kok udah mau masuk Ramadan lagi? Itu kalimat apa itu? Kalimat mengeluh. Kalimat nggak suka. Pengennya jangan Ramadan, kira-kira begitu loh. Karena resikonya tadi itu nggak bisa sarapan pagi, nggak bisa ngemil jam 10 dan sebagainya. Seharian kita nggak boleh makan dan minum. Jadi susah dia. Allah. Itu tablisul iblis. Kalau sekarang mah franknya iblis, kira-kira itu franknya iblis itu. Maka saya katakan tadi, pertama jaga iman. Itu yang pertama, jaga iman ini. Jangan kena prank iblis. Kalau ada di sini susah, di hati gelisah, tidak suka dengan datangnya bulan Ramadan, segera perangi. Kurang ajar setan ini. Padahal dari berbagai macam segi, gitu ngelawannya. Segi kesehatan, puasa itu jadi sehat. Puasa itu tempat menyucikan dosa. Saya ini banyak dosanya. Begitu dilawan dia. Insya Allah senang saya dengan datangnya bulan Ramadan gitu. Jadi kalau nggak dibalik seperti itu, nggak diperangi, kalah kita. Lalu kita adanya sedih aja, datang ke sana ngobrol. Iya Ramadan mau datang lagi ya, kok cepet amat. Gitu lah terus. Itu bagian dari franknya iblis tadi. Bagian daripada serangnya iblis. Dan iblis terus akan muter dia untuk menyerang keimanan orang Islam, karena tahu benar dia kalau orang Islam senang dengan datangnya bulan Ramadan, bahagia, itu sudah tubuhnya diberikan stempel oleh Allah, ini jangan tersentuh api neraka. Tapi dibalik oleh setan tadi, setan menghantam hati kita, karena setan tuh memang perang terus dengan kita itu. Kan dalam Al-Qur'annya, innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu bagi kamu adalah musuh. Fattakhidhuhu aduwa, maka lawan. Nah ini, kalau kita nggak tahu kan, jadi nggak bisa melawan kita. Dipengaruhi setan, ngikut saja kita. Sehingga saya katakan tadi, kita adanya susah aja, mengeluh susah. Maka balik hati kita. Ini penjagaan pertama nih. Balik hati kita agar tidak susah. Justru sebaliknya kita senang, bahagia, dan cerah kita akan datangnya bulan Ramadan. Belum puasa saja di bulan Ramadan, baru senang kita dengan kabar datangnya bulan Ramadan, sudah diharamkan tubuh kita masuk ke dalam api neraka. Amin ya Rabbal. Belum lagi nanti betul kita disampaikan oleh Allah ke dalam bulan Ramadan, kita puasa. Ya Allah, di mana di bulan Ramadan itu sudah dengar semua, pahala tuh dilipat oleh Allah Subhanahu, agar pahalanya banyak untuk menghancurkan dosa-dosa yang banyak ini. Kenapa? Karena kalau kita pulang menghadap Allah dengan dosa, udah ngeri lah. Saya tuh sering mengemukakan di sini bahwa kehidupan yang akan datang tuh berat, dahsyat, berliku-liku. Alam yang akan datang itu yang akan kita hadapi, dan hukumnya pasti itu. Dan ini banyak orang yang nggak berpikiran seperti itu.
maka ngaji pun malas gitu. Ini di luar kita nggak mau ngaji, nggak mau dengerin. Ada HP pun nggak pernah didengarkan hal-hal agama. Gitu. Kenapa? Pikiran mereka itu setelah mati itu selesai kayak batu dikubur selesai. Allahu Akbar. Padahal kematian itu awal daripada kehidupan yang sesungguhnya. Kalau sekarang ini belum sesungguhnya. Kenapa sekarang dikatakan gak sesungguhnya? Masih ada mati. Berarti belum sebenarnya kan? Masih ada mati 60-70 selesai gitu. Kalau yang sesungguhnya itu nanti gak mati-mati. Setelah dibangkitkan nanti dikubur itu, begitu 7 langkah orang meninggalkan kuburan kita, dibangkitkan. Dari situ kita gak pernah akan mati lagi. Gak pernah akan mati lagi. Dan kehidupannya dahsyat tadi. Bagi mereka-mereka yang tubuhnya penuh dengan dosa. Yang biasa kita dengar dengan azabul qabri. Adanya siksa kubur. Berat Bapak dan Ibu. Kecuali kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Selesai puasa. Dan kita pun gak ada dosa lagi, baru tuh mendapatkan namanya nikmatul qabri, antang kita nikmat gitu. Tapi kalau kita nggak waspada di dunia ini, karena yang ada besar setannya di sini, dunia pangkat jabatan, nah itu, sehingga bersikut-sikut yo, ya Allah Akbar. Ya, padahal hidup di sini nih, maka saya katakan sering, hidup di sini nih nggak seberat hidup di sana. Ya, kalau makan minum tuh biasa aja, berjalan aja apa adanya itu. Ya. Dan di sini nih nggak lama waktunya. Saya berulang-ulang. Baina siti nawasabin 60-70 selesai. Mau berapa di sini? Dan di sini nggak berat, saya katakan nggak berat itu. Yang miskin papa bu, saya nggak pernah dengar di mana-mana ada satu keluarga miskin mati semua gara-gara nggak makan. Nggak pernah dengar saya. Karena betul pun nggak punya beras, pasti ketika disebarkan saudara-saudaranya, tetangganya, ayo kita iuran yuk, 1 liter, banyak bisa makan. Kenapa? Masih hidup di dunia, masih banyak kawannya. Coba nanti di akhirat, ya Allah, sendirian kita. Harta kita yang kita kejar-kejar mati-mati yang tiap hari siang malam pun kita tinggal. Mobil bagus kita tinggal, rumah bagus kita tinggal, tanah di mana kita tinggal. Yang bersama kita 3 lembar kain putih, Pak. Ya Allah Akbar. Istri kita yang cinta pun sudah nggak mau ikut dia. Anak kita nangis senangis apapun nih. Di sini nih yang meninggal dunia ibunda tercinta ini. Cuman ungkapan doang. Nggak ada yang mau nemani masuk di kubur, nggak ada. Sendirian kita dikubur. Allah. Apa yang bisa setia mengawani kita? Amal soleh. Kalau rajin dia saat di dunia beramal soleh, kalau enggak, ya Allah, tadi sudah ngaku tadi, kita banyak dosanya, banyak, lebih banyak lagi, banyak kita dosanya. Ngaku memang kita ini banyak dosanya. Kalau enggak ngaku jangan lebih parah lagi kan itu. Sudah berdosa enggak ngaku lagi. Ya Allah. Itu namanya enggak ada tobatnya itu ya. Ya ngaku sajalah. Kita ini banyak dosanya, biar Allah ampunkan kita. Itu yang pertama. Ya, yang pertama persiapkan iman. Ingat itu. Iman ini harus dijaga ya. Karena sedang ada franknya, sedang ada serangan iblis tuh kemana-mana setan terus. Saya rasa bapak-bapak terasa gitu ya. Oh iya gitu ya. Kok mau datang Ramadan kok susah gitu ya. Itu franknya setan ya. Maka jaga hati kita. Yang kedua, bekal kita mau Ramadan itu adalah ilmu. Ada 3 tuh, iman, ilmu, amal. Ya. Iman, ilmu, amal. Ilmu bapak-bapak. Ini Ramadan ini kan ibadah.
bulan ibadah. Lah ibadah itu nggak bisa sempurna, bahkan ditolak oleh Allah kalau tanpa ilmu. Makanya ilmu ini kan sangat penting sekali. Bukan sangat penting sekali. Kalaupun ilmu ini wajib, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu itu wajib. Kalimatnya bukan begini kalimatnya. Tolabul ilmi wajibun ala kulli muslim. Bukan. Jadi kalimatnya bukan wajibun, bukan. Tapi faridatun. Faridatun itu wajib di atas kewajiban lagi. Wajibnya sangat kira-kira begitu. Ya Allah. Kenapa? Karena kalau ibadah tanpa dilandasi dengan ilmu, ibadahnya ditolak oleh Allah. Itu tadi bapak-bapak puasa, tapi puasanya nggak pakai ilmu, ditolak sama Allah. Walaupun lapar dan haus, kan ada hadisnya. Rubba so'imin laisa min syiyamihi illal ju' wal atash. Banyak orang puasa kata Rasulullah, tapi dia nggak dapat apa-apa, nol. Pahala nggak dapat, apa nggak dapat, bahkan kewajiban pun nggak gugur kira-kira begitu, karena dia nggak puasa. Illal ju', yang dapat cuman lapar dan haus doang. Kenapa? Karena ilmunya nggak ada. Contoh kecil ya, kalau kita nggak belajar, niat saja, niat puasa Ramadan, itu kan salah satu rukun dari puasa nih, niat. Dan niat ini kan wajib pada malam hari. Beda dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah pagi-pagi kita belum makan, ada makanan nggak? Nggak ada. Saya puasa aja. Boleh itu. Kalau puasa sunnah. Tapi kalau puasa wajib malam hari. Makanya kita sering setelah tarawih itu niat bersama-sama. Walaupun itu ada yang tidak setuju karena tidak ada ajaran Rasulullah, tidak ada seperti itu, kita nggak usah berdebat, itulah biarkan saja. Mungkin para ulama awalnya dulu ini dalam rangka menjaga biar jangan lupa, udah bersama-sama yuk kita niat. Kan kalau sendiri-sendiri di rumah kan bisa lupa. Kita nggak usah pertentangkan itu ya. Nggak usah juga mencacat yang niat sendirian, yang niat bersama-sama, sudah. Baik, niat saja pun harus malam hari. Dan niat, awas, banyak orang yang nggak paham niat juga. Niat itu kan mahalluha an-niyatu mahalluha qalbu. Niat itu adanya di sini, di hati. Bukan yang nawaitu soma'udin an ada ifa. Itu namanya talafuz niat. Lafaz niat namanya. Tidak disuarakan juga nggak apa-apa, karena yang penting di sini. Bahkan lebih bahayanya disuarakan keras-keras, tapi niatnya nggak ada. Seperti anak-anak lah. Anak-anak sholat nih, punya niat nggak dia mau sholat, ibadah sama Allah? Enggak, saya yakin itu. Tapi usolnya kencang, usoli fardhul maghribi itu. Anak-anak, karena pikirannya nggak ada, nggak niat di hatinya tuh anak-anak tuh, hanya lisan saja. Orang dewasa bisa juga begitu. Jadi di hati di mulutnya dia nawaitu somagodin, tapi di hatinya kosong. Kayak niat sholat nih, sholi fardhul isya atau sholi fardhul maghribi, fasihat niatnya, tapi kosong di sini. Di hatinya sedang ke pasar, di hatinya sedang ngejemur pakaian di mana, kosong. Gimana? Ya nggak niat namanya, orang kosong gimana? Hanya lisan doang. Nah ini kan perlu belajar. Karena kata fikih an-niyatu saya sudah bacakan tadi. Mahalluha qalbu. Adanya di sini niat itu. Makanya ketika sholat kan dalam pelajaran fikihnya tuh di sini, di hati nih. Ketika kita sudah di sejadah, sudah ngadap kiblat di sini.
di dalam hati itu saya niat sholat menghadap Allah, zuhur, asar atau apa gitu kan, karena Allah Ta'ala. Nah, baru kalau mau dilafatkan usolli fardhu, silakan aja. Tapi di sini duluan. Kalau di sininya kosong, sama dengan anak-anak tadi yang ikut sholat tapi kosong hatinya, dia ikut aja sholat, usollinya fase, usolli. Itu niat pertama. Jamaah taklim rahimakumullah. Ilmu ya, ilmu. Berikutnya ilmu banyak nih, biasanya saya kalau dulu itu kan ketika mau Ramadan kan saya bacakan fikih itu ya. Fikih saum namanya, karena puasa itu ada fikih tersendiri namanya fiqhus saum. Tapi sekarang mah gampang lah, buka aja HP ya, buka aja HP tentang kewajiban-kewajiban saat puasa, sunah-sunah, klik banyak gitu kan. Contoh berikutnya, ilmu tentang puasa ini. Ada imsak ya, imsak. Tadi malam saya sampaikan apalagi di Cilegon itu saya hidupnya di kampung dulunya. Saya contohkan di kampung saya waktu kecil, saya bilang waktu kecil di masjid itu bilang imsak, imsak, bapak dan ibu yang lagi makan berhenti, yang lagi minum berhenti, dan sebagainya dan sebagainya. Saya bilang, saya sampaikan, tiap tahun saya sampaikan, itu nggak benar. Dari mana suruh berhenti itu imsak itu? Dari mana? Nggak ada. Dicari kita mana nggak ada. Imsak itu perhatian. Kalau lampu kuning, lampu merah kan ngerem set. Tapi kalau lampu kuning kita masih bisa jalan pelan-pelan. Belum merah. Itulah imsak namanya. Ngerem pun masih pelan-pelan ngeremnya. Masih bisa lewat. Kuning baru. Kalau sudah merah tuh baru set kita rem berhenti. Itu imsak. Waktu imsak ke waktu subuh itu 10 menit. Adanya 10 menit. Maka kita boleh makan dan minum selama 10 menit itu. Nggak apa-apa kita. Kan kalau nggak ngerti ilmunya, yang seperti saya katakan di kampung dulu itu, berarti yang lagi makan berhenti, yang lagi mikun berhenti. Itu kan salah ilmunya. Nggak pakai ilmu tuh. Nah, maka kita harus tahu. Ya. Harus tahu. Cuman ya karena imsak tuh 10 menit, jangan lama-lama nanti merokok, khawatir azan kan itu tuh. Orang merokok kan dinikmati hak azan dulu kan, bahaya itu. Jadi batasnya kita berhenti makan minum dan sebagainya itu kalau sudah datang azan. Jangan datang azan kalau orang azannya salah ya. Datang waktu subuh. Kalau sudah datang waktu subuh sekarang cukup di HP. Waktu subuh udah tak ada semua, waktu apa aja ada semua. Oh di HP jam sekian, udah berhenti. Tapi kalau mau masih imsak, belum datang waktu subuh, masih boleh makan dan minum. Banyak bapak dan ibu. Terus ilmu juga nih. Kita kan pada umumnya kalau bulan Ramadan getol baca apa? Baca Al-Quran. Alhamdulillah. Baca Quran. Tapi bapak dan ibu rata-rata nih. Kita baca Al-Quran itu ayo berlomba. Nah pokoknya saya target 10 kali tamat. Jadi cepat nih bacanya. Tanpa ilmu tajwid kan cepat. Dan di posting lagi. Alhamdulillah baru 5 hari puasa saya sudah tamat sekali. Alhamdulillah. Diposting di status, dibaca orang, habis. Apa yang habis? Pahalanya nggak ada, selesai. Kenapa? Karena kita pengen dipuji doang. Selesai itu. Ya Allah, apa? Ini kan pakai ilmu tuh. Nggak usah diposting-posting, habis pahala kita. Itulah kadang-kadang itu ya. Jadi ngejar apa? Ngejar tamat. Satu lagi, kita tuh masih kena prank iblis juga nih baca Quran ini. Termasuk saya. Saya tanya bapak-bapak, pernah nggak bapak-bapak selama seumur hidup udah tua begini menamatkan Al-Quran plus terjemahnya? Pasti jawabnya belum.
Wong saya aja belum. Saya juga belum. Baru mulai saya. Dan nanti ketika bapak-bapak mulai membaca Al-Quran satu ayat plus terjemahnya, setannya ngamuk di sini. Ngamuk, Pak. Saya sedang itu. Baru Al-Maidah, baru 5 surat tuh. Nggak mau setan. Lama kalau baca dengan terjemahnya lama. Gitu-gitu dia. Nggak mau setan itu. Pengennya berat aja dibaca. Biar cepet tamat, diposting lagi. Tamat posting lagi. Kenapa? Karena resiko oleh setan itu kalau orang ini ngerti Al-Quran bahaya. Padahal Al-Quran ini kan isinya perintah Allah, di sini ada kewajiban, di sini ada larangan. Bapak baca Arabnya doang ngerti apa? Nggak ada yang bapak ngerti kan? Orang ini bahasa Arab. Ada larangan nggak tahu bapak. Ada kewajiban nggak tahu. Nggak tahu apa-apa. Maka disindir oleh Allah. Kal-himar yahmilu asfaro, kata Allah dalam Al-Quran. Sama dengan keledai yang di punggungnya Quran banyak. Quran di punggung dia bawa. Tapi ngerti nggak keledai itu kalau yang dibawa tuh mushaf yang luar biasa suci? Nggak tahu dia. Itulah kita pada umumnya tuh. Maka maksud saya ini di bulan Ramadan ini coba. Walaupun berat, saya yakin berat bapak-bapak. Nggak mau, pengennya cepat selesai aja. Satu ayat baca Pak. Ada 4 tingkatan sebenarnya. Terus pertanyaan Pak, kalau dibaca ayatnya doang nggak dapat pahala? Dapat. Kalau pahalanya mah dapat, sudah janji Allah tuh. Siapa yang baca 1 huruf Al-Quran akan diberikan pahala. Tapi ini tingkatannya rendah. Karena ada 4 tingkatan ini Al-Quran ini. Pertama, baca tingkatan paling rendah pertama nih. Membaca doang tanpa dibaca artinya. 10 pahalanya setiap huruf. Yang kedua, dibaca Al-Qurannya, dia terjemahkan. Dia lihat terjemahnya. Berarti dia mengerti tuh apa yang dia baca tuh. Ini pahalanya lebih besar lagi nih. Yang ketiga, setelah dibaca terjemahnya, difahami lagi. Apa sih maksudnya nih? Biasanya biar paham tuh lihat tafsirnya dulu. Di Quran, di HP kan banyak. Mau tafsir apa? Klik. Tafsir Marogi, tafsir Jalalain, klik saja. Ibnu Katsir banyak. Apa sih artinya? Ini artinya. Yang ketiga tuh rankingnya besar pahalanya itu, luar biasa. Pahala yang keempat, dibaca, diterjemahkan, difahami, diamalkan. Itu yang paling tinggi. Jadi kalau baca doang tuh paling rendah ya. Apalagi ngejar di posting tadi itu ya. Habis pahalanya udah ya. Coba sekarang niatkan bulan Ramadan yang akan datang. Ya semua nih. Saya baru tersadar ya. Saya baru tersadar. Tapi kalau bapak-bapak ilmunya sudah kayak Hidayat, sekali baca Al-Quran paham dia langsung. Memang sudah sekolah di sana. Itu nggak usah terjemah udah tahu. Kan ini bahasa Arab. Kalau kita baca koran kan nggak perlu bapak terjemahkan. Sekali satu baris baca bapak kan paham tuh. Karena bahasa Indonesia. Ini bahasa Arab. Dari mana bapak tahu kalau nggak dibaca terjemahnya? Tapi berat tadi ya, berat. Ya, saya sedang mencoba di baru 5 surat saya. Masya Allah. Karena saya tersadar. Untungnya saya kalau pernah pesantren itu walaupun nggak seperti Al-Hidayat, banyak yang tahu gitu lah kira-kira. Ya nggak diterjemahkan juga banyak yang tahu. Tapi yang pesantren nggak tahu. Fatihah aja nggak ngerti apa terjemahnya Fatihah. Nah gitulah kira-kira. Dicoba nanti bulan Ramadan. Itu yang kedua tuh, persiapan ilmu. Yang terakhir persiapan amal bapak-bapak. Ya. Ini di bulan Ramadan yang akan datang tuh, ya tadi tuh jangan leha-leha saya katakan. Allah sudah sayang kepada kita. Di bulan Rajab enggak dimatikan, di bulan Sya'ban belum dimatikan juga karena Allah kasih sayang. Saya sampaikan kau di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan kita ogah-ogahan itu tadi. Masya Allah. Bukti ogah-ogahan, sholat cepet-cepet. Masih
Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. 23 derajat rakaat selesai. Serius itu? Pasti enggak itu. Pasti enggak serius itu. Ya Allah Akbar. Itu pengalaman kita semua sama itu. Ya. Ya tadi itu saya tidak mendukung orang yang 11 ya. Ya ketimbang kayak ngejar anjing begitu. Ya sudahlah 11 gitu kan ya. Pelan-pelan seperti sholat isya, sholat maghrib bacaannya. Cuman jangan yang panjang bener, nanti kita imannya masih lemah kan gitu tuh. Ya bacaannya yang biasa standar. Ya tapi ruku dan sujudnya biasa gitu kayak sholat maghrib, sholat isya gitu lah kira-kira. Baru kita aman tuh gitu. Itu yang ketiga amal tadi sudah masuk waktu isya. Tolong amalnya diperbagusi gitu ya. Baca Qur'annya dibagusi termasuk amal tadi itu dan sebagainya sudah tergambar di otak kita. Saya cuma memacu doang ya. Saya cuma mensugesti doang yang akan mengamalkan bapak-bapak. Dan terserah kalau diamalkan alhamdulillah, enggak bukan urusan saya kan gitu ya. Wa ma alaina illal balagul mubin. Saya tuh cuma nyampaikan saja. Wong saya juga sedang belajar kan gitu tuh. Saya masih berusaha, istilah agim tuh riyadhah tuh latih. Saya ini sekarang sedang jadi santrinya Hakim. Tiap pagi saya setel dia. Saya sudah pernah ungkapkan mungkin di sini, karena yang hebat membahas urusan hati itu cuma Hakim. Setelah saya teliti dari ustadz yang lain. Ustadz yang lain hebat-hebat. Hakim tuh Hidayat tuh hebat, Uwas tuh hebat. Tapi urusan membahas hati dia nih, beliau betul, Hakim tuh. Maka saya salut sekali cara membahasnya hati itu. Maka saya belajar terus sama beliau. Termasuk membaca Quran itu. Baik, demikian saja bapak-bapak sugesti pada malam hari ini dalam rangka persiapan menyambut Ramadan ya. Insya Allah kalaupun ketemu lagi dalam forum pengajian ini mungkin setelah selesai Ramadan. Karena saya mesti kembali ke tempat tugas saya, datang ke sini juga paling 2-3 hari sebelum puasa itu, rencana pulang hari Jumat. Minggu, Senin kan sudah puasa tuh, Senin atau Selasa itu, karena itu biasanya dilihat dulu tanggalnya oleh pemerintah, Senin atau Selasa. Otomatis saya nggak bisa masuk kan di sini, nggak ada lagi pengajian. Ketemu insya Allah setelah Ramadan. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.